Oke, RBA muncul dengan kebijakan bahwa mereka tetap mempertahankan tingkat suku bunga 0,25%, tapi jangan lewatkan tentang budget release yang akan disampaikan atau dipublish kurang lebih di jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan menurut rumor, mereka akan menaikkan tingkat utang atau debt ceiling-nya. Jadi ini catatan bagi saya adalah ini bukan hanya Australia, semua negara atau hampir semua negara juga melakukan hal serupa. Dan berarti world debt ini menjadi atau menambah semakin tinggi. Dan kita dalam fase di mana setiap negara menunjukkan tingkat utang yang berada dalam rasio yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Dan ini pula yang menjadi catatan dari beberapa pelaku pasar, termasuk juga pengamat ekonomi, bahwa negara atau dunia lebih tepatnya sedang berada di dalam fase di mana setiap negara memiliki tingkat utang yang semakin tinggi, dan bahkan mereka semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan tingkat utang tersebut. Tapi apakah ini berdampak terhadap emas? Mungkin saja, tapi yang jelas ini menjadi suatu hal yang menarik di mana dalam beberapa waktu mendatang terkait dengan COVID, penanganan COVID, dan lain-lain, otomatis budget dari setiap negara memang terbatas. Dan itulah yang perlu kecermatan dari para pembuat kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan dari bank sentral itu sendiri. So, kita sudah mendapati RBA mempertahankan suku bunga, lalu juga kemudian Fed juga mempertahankan tingkat suku bunga di 0 atau mendekati 0%, dan tercatat sampai 2023. Otomatis besok mungkin FOMC minutes sudah tidak akan aneh lagi, kemungkinan potensinya seperti itu. Tapi yang akan dicatat oleh para pelaku pasar di sini adalah tentang kebijakan apakah mereka akan menambahkan pembelian aset apa tidak. Lalu kemudian berkembang dengan berita tentang paket stimulus dalam 2 atau 3 hari terakhir, terutama sejak akhir pekan yang lalu pasca dinyatakannya Trump positif COVID. Dan bahkan tadi malam informasi terbaru adalah Sekretaris Pers dari Gedung Putih juga terpapar COVID-19. Nah, otomatis seperti apa yang sempat kita uraikan kemarin, kalau misalkan seperti ini, justru bukan percepatan terhadap stimulus lah yang akan terjadi, justru mereka akan semakin hati-hati untuk saling bertatap muka. Terutama yang sedang terjadi adalah Pelosi dan juga Stephen Mnuchin, Ketua DPR dan juga Menteri Keuangan. Padahal tadinya agenda mereka akan melakukan pertemuan ulang, lalu kemudian pembicaraan via telepon yang menjadi pilihan karena Pelosi mengkhawatirkan keadaan Gedung Putih yang sama sekali tidak bisa dipercaya. Ya, bahkan hampir mayoritas staf Gedung Putih sudah terpapar COVID-19 tersebut. Apakah dengan via telepon komunikasi akan berjalan lancar, lalu kemudian dibubuhkan kesepakatan, lalu kemudian berlanjut ke Senat apa tidak? Tentunya ini akan menjadi indikasi dari para pelaku pasar, mereka bisa mengharapkan stimulus ini dipercepat apa tidak. Tapi kabar buruknya, lagi-lagi Senat tidak akan bergeming. Sampai saat ini, McConnell sebagai penentu atau sebagai ketua Senat, justru dia mengisyaratkan akan memperjuangkan untuk waktu reses kembali untuk Senat setidaknya 2 pekan ke depan. 2 pekan ke depan sekarang adalah tanggal kurang lebih di tanggal 6. Otomatis kita akan melihat mungkin saja stimulus baru akan digulirkan di detik-detik terakhir menjelang Pilpres tanggal 3 November. Atau mungkin di masa-masa terakhir injury time kampanye sudah selesai. Patut ditunggu. Tapi yang jelas, untuk saat ini kondisi dolar masih sangat-sangat mencurigakan untuk kembali tertekan. Kita lihat technical view 6 Oktober 2020. Irfan untuk Agrodana. Ya, seperti biasa kita awali outlook dari DXY terlebih dulu untuk menyusun strategi yang akan kita gunakan setidaknya untuk pertengahan malam nanti ya, terutama untuk gold. Nah, di DXY sendiri ternyata kemarin betul ternyata terjadi dengan bearish candle dan ini big long bearish candle teman-teman. Hati-hati, kemungkinan potensi penurunan masih akan ada dan itu artinya descending ataupun ya, ini kita sebut dengan descending ini adalah bearish expanding triangle ya. Yang beberapa waktu lalu sempat ditembus, sekarang terancam kembali ditembus untuk ke zona dalam ya. Saya belum mendapatkan pola pembalikan arah karena candlesticknya masih big long bearish. Jadi kemungkinan zona panah merah inilah yang akan cenderung lebih dominan daripada yang panah hijau. Dengan catatan, kalau ternyata hari ini berhasil ditutup dengan pola candle seperti tanggal 1 Oktober, maka kemungkinan potensinya bisa saja ini akan terpantulkan. Nah, kemudian di grafik H4-nya kita lihat di sini, polanya sudah tembus teman-teman dari zona trend channel kita. Artinya tren sudah berubah dan confirm bahwa dolar sedang berada dalam fase penurunan atau pelemahan ya. Tapi juga kita masih memiliki zona support di sini ya, adalah kuning putus-putus. Nah, Anda bisa lihat di sini panah hijau saya gambarkan
ini menandakan akan terjadi pullback terlebih dulu, baru dia akan tergelincir kembali. Jadi biasanya setiap breakout akan terjadi pullback, lalu kemudian akan terjadi kelanjutan. Dengan catatan pula bahwa ini tidak boleh ditembus. Di grafik H1 yang sangat lebih menarik, mungkin Anda sedikit bingung apa yang saya maksud dengan banyak panah seperti ini. Oke, pertama yang harus Anda ingat bahwa kemarin kita dalam fase penurunan, ya ini adalah trend channelnya atau trend line-nya, garis kuning, lalu kemudian ini kita sebutnya mungkin kalau kita padu-padankan, ini bagian support, ini bagian resisten, berarti kita curigai sebagai descending triangle, yang artinya kemarin sudah dijebol, ya, sudah ditembus. Nah, lalu kemudian dia pullback, lalu kemudian dia turun di pagi hari. Nah, di sini pertamanya saya curiga bahwa ini mungkin saja membentuk double bottom. Kalau iya, berarti panah yang ke atas ini menandakan akan terjadi pantulan menuju areal neckline. Ya, kebetulan neckline-nya itu juga berhimpitan dengan neckline dari descending triangle. Nah, kalau itu terlampau kuat, berarti kita akan mendapat rejection, tanda panah merah, artinya DXY akan melanjutkan penurunan. Berarti pula bahwa gold akan melanjutkan kenaikan. Sementara yang hijau ini, kalau ternyata neckline-nya berhasil tembus, otomatis double bottom terkonfirmasi dengan sangat baik, yang juga berarti dia akan mengalami kenaikan lanjutan. Tapi dengan catatan, tantangan berikutnya berada di garis trendline kuning ini. Yang artinya lagi kita menemukan pola selanjutnya antara breakout atau rejection. Kalau garis kuning ini masih cukup kuat, maka terjadilah rejection seperti tanda panah, yang artinya lagi DXY akan kembali mengalami penurunan atau kita sebutnya dengan pelemahan. Dan begitu juga sebaliknya, kalau ditembus berarti otomatis setidaknya US dollar akan mengalami sedikit bernafas, artinya ada kemungkinan potensi rebound ataupun recovery terlebih dahulu. Technical view gold 6 Oktober 2020 per jam 11:16 waktu Indonesia bagian barat, high 1914.30 dan low 1908.10, running price 1910.90. Oke, kemarin selamat lagi untuk Anda yang mendapatkan peluang yang sangat baik dengan areal sebetulnya sempat terjebak sampai pola di 1886 ya. Meskipun kalau Anda lihat secara detail di Gold Outlook video, saya sempat merevisi ataupun memperbarui update posisi buy kita, yaitu di teritori 19 atau 1890 1893. Nah, artinya kalau Anda melihat secara detail, seharusnya Anda sudah mendapatkan peluang tersebut 2 atau 3 kali ya kalau tidak salah, karena kemarin sempat swing low, lalu kemudian tertahan di 97, swing low kembali, barulah akhirnya dia mendobrak areal atau teritori ini 19 18.50. Tapi dengan catatan teman-teman, hati-hati karena 38.2% di 1920.50 masih menjadi let's say ini adalah penghalang ya. Kalau ini berhasil ditembus, berarti otomatis kita confirm untuk menaikkan kenaikan. Nah, candlestick sendiri ditutup dengan pola bullish, berarti artinya kemungkinan pola hari ini akan kecenderungannya melanjutkan kenaikan. Tapi dengan catatan pula yang tadi saya sebutkan, 1920 itu adalah area 38.2% yang sampai saat ini masih cukup kuat untuk menahan laju kenaikan. Setidaknya Anda bisa hitung di sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, artinya 8 hari berturut-turut kita belum pernah menemukan zona ini lagi, dan ini berarti penentu apakah dia tembus apa tidak. Nah, kemudian ingat bahwa kita pernah memiliki zona triangle seperti ini ataupun descending triangle ya. Lalu kemudian kalau saya extend garis resistennya, ternyata kita bertemu di titik 1920. Artinya apa? Artinya kita memiliki zona 1920 sebagai resisten kuat. Nah, ada dua kemungkinan. Resisten kuat ini akan terjadi rejection kah? Atau justru dia tembus? Kalau dia terjadi rejection, sangat wajar. Berarti resisten betul-betul masih cukup kuat dan sangat efektif. Artinya, kemungkinan pola kenaikan belum akan terlalu panjang. Tapi kalau misalkan ternyata resisten kuat ini ditembus, otomatis kita akan mendapati pola kenaikan yang berjenjang dan mungkin saja secara bertahap akan melanjutkan kenaikannya setidaknya 1950 atau bahkan 1970. Tapi saya tidak akan terlanjur bombastis ke arah sana. Kita masih akan melihat potensi di pekan ini, di mana pembahasan tengah paket stimulus masih tetap berlanjut, dan juga jangan lupakan bahwa FOMC minutes di esok hari atau Kamis dini hari kemungkinan akan dirilis, dan kalau misalkan itu merefleksikan apa yang sudah dirangkum oleh Fed selama pertemuan di bulan September, otomatis seharusnya tidak ada kendala untuk gold mengalami kenaikan, terutama dengan adanya ketidakpastian di menjelang pemilu atau pilpres AS. Kalau seperti itu berarti sebetulnya efeknya ketidakpastian mendukung safe haven gold, lalu kemudian tentang stimulus juga mendukung
safe haven gold. Di grafik H4-nya kemarin kita sudah sempat menggambarkan ada dua trendline di sini ya, dua-duanya ternyata betul ya. Kalau kita curigai ini adalah left, ini head, lalu kemudian ini right shoulder-nya, lalu ternyata dia sudah tembus zona tersebut kemarin di 1908, 1907, persis dengan apa yang kita gambarkan di Gold Outlook ya. Jadi kemungkinan potensinya begitu melalui kenaikan, tantangan selanjutnya adalah zona trendline ini ya. Trendline ini berada di sekitar 1924 ataupun 1926. Jadi kalau ini berhasil tembus, otomatis kita sudah bisa mendapati atau setidaknya zona resisten kuat di 38.2% yang berhimpitan ini di 1920 berarti bisa ditembus ya. Tapi kalau tidak, artinya dia akan mengalami rejection kembali dan mengalami let's say retest. Ini saja sebetulnya sudah sangat ideal ya. Kalau Anda ingat bahwa saat dia sudah mengalami breakout, maka serta-merta dia akan diikuti dengan pullback, dan itu sudah terjadi tadi pagi sampai 1908.10. Tentunya areal yang kita inginkan sebetulnya 1906 ataupun 1908.60 itu sudah bisa lakukan buy. Berarti harusnya kita sudah mendapatkan pola ini pertama kalinya tadi ya, pagi-pagi 1908. Lalu kemudian dia nantinya berarti TP pertama kita nih 1913, 2 poin menjelang capai ya. Sementara target keduanya kita akan lihat, mesti lihat dulu kurang lebih dalam at least sampai zona Amerika mulai bertransaksi. Jadi kemungkinan potensinya dia akan swing high. Nah, swing high ini yang akan menjadi tolak ukur kita. Nah, di grafik H1-nya, nah kemarin ini ternyata ini fake ya, fake breakout meskipun sempat tail panjang. Karena kemarin kita sempat tandai di sini adalah areal ideal ya. Sekarang beralih teman-teman untuk areal idealnya. Anda pertama harus lakukan ini ya. Ini adalah teritori yang kemarin sempat kita tandai juga ya. Nah, sekarang berarti kita memiliki teritori ini ya. Jadi kalau misalkan pun dia mengalami penurunan ya, ada dua teritori yang bisa ditandai. Nah, ini artinya 1898 tepat di areal garis ini dengan areal 1903 sesuai historical price yang cukup pendek di sini, itu menjadi pola atau zona ideal untuk Anda yang ingin melakukan buy on dip. Yang menurut saya kenapa ideal, karena itu relatif aman ya, mendekati area support. Otomatis yang paling mendekati zonanya 1908. Itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya menyarankan di 1906 ataupun 1908. Tapi ini preferable. Kalau Anda ingin masukkan area ideal, silakan lakukan buy on dip di kisaran 1898 ataupun 1903. Target pertamanya tentunya di 1910.00 dan target keduanya akan berada di kisaran 1915 ataupun 1916. Stop lossnya sesuaikan kurang lebih di 1892 ataupun 1891.00 ya. Tapi kalau misalkan Anda masuk di pola seperti tadi pagi yang sempat saya sarankan, yaitu 1906.20 ataupun 1908.60, maka silakan TP pertama adalah 1913.00 dan TP kedua adalah 1921.20. Stop loss silakan gunakan di teritori 1899.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.